warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nalita Talita, mahasiswa program studi Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau, akan mempresentasikan PPT saya mengenai paspor dan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Tugas ini sekaligus untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Nur Arini Yulia, SST MM.Par. Baiklah, langsung saja pada slide pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari paspor. Kata paspor berasal dari bahasa Perancis, passer, yang terdiri dari kata tupes yang berarti lewat, dan port yang berarti pelabuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganya untuk memverifikasi identitas dan kewarganegaraannya guna tujuan perjalanan internasional. Paspor biasanya berbentuk booklet kecil yang berisi nama si pembawa atau pemilik paspor, tempat tanggal lahir, tanggal penerbitan, dan kadaluarsa paspor, nomor paspor, foto, dan tanda tangan. Dan bagi yang belum mengetahui mengenai paspor, tentunya bertanya-tanya, apa yang kita perlukan dan apa gunanya kita membutuhkan paspor dalam perjalanan ke luar negeri? Nah, paspor dikeluarkan untuk seseorang ingin bepergian ke luar negeri karena pemerintah di negara tujuan akan melakukan verifikasi identitas dan kewarganegaraan seseorang. Juga selain itu, guna paspor adalah untuk menjaga keamanan kita selama berada di luar negeri atau di negeri yang bukan kewarganegaraan kita. Seperti bila kita mengadakan kemalangan selama berada di luar negeri, dengan adanya paspor, kita dapat mendapat bantuan dari kepolisian ataupun dari kedutaan besar Indonesia yang berada di luar negeri tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam paspor. Paspor memiliki beragam jenis tergantung keperluannya. Seperti yang berada dalam tabel, saya akan menjelaskan terlebih dahulu 4 jenis paspor, yaitu paspor biasa, paspor dinas, paspor diplomatik, dan paspor khusus. Yang pertama adalah paspor biasa. Paspor biasa adalah paspor bersampul warna hijau, dan jenis ini digunakan oleh masyarakat umum. Masa berlaku dari paspor ini adalah 5 tahun. Yang kedua ada paspor dinas. Paspor dinas digunakan oleh pegawai atau pejabat pemerintah yang melakukan tugas kenegaraan atau perjalanan dinas ke luar negeri. Pengurusan paspor ini dilakukan di Kementerian Luar Negeri dan masa berlakunya tergantung keperluan dari pejabat tersebut, bisa 1 tahun atau lebih. Yang ketiga ada paspor diplomatik. Paspor ini bersampul warna hitam dan digunakan oleh pejabat diplomatik seperti duta besar atau pejabat yang tertentu dalam kedutaan. Dan sama dengan paspor dinas, paspor diplomatik dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Dan yang keempat terakhir adalah paspor khusus, yaitu paspor yang dimiliki oleh pejabat United Nations atau PBB. Selanjutnya adalah paspor di luar tabel, yaitu paspor orang asing, paspor kelompok, paspor keluarga, dan paspor sementara. Yang pertama adalah paspor orang asing. Paspor orang asing ini adalah paspor yang dipakai untuk berhaji. Biasanya paspor ini dikeluarkan oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Yang kedua ada paspor kelompok, yaitu paspor yang biasa digunakan oleh para siswa pelajar yang ingin melakukan study tour ke luar negeri. Yang ketiga ada paspor keluarga. Paspor keluarga ini adalah paspor yang dikeluarkan untuk seluruh keluarga, tetapi hanya memiliki satu pemegang paspor. Dan terakhir adalah paspor sementara. Paspor sementara ini juga disebut sebagai paspor darurat karena paspor sementara ini dikeluarkan apabila paspor yang dimiliki seseorang ke luar negeri hilang. Dan paspor sementara ini juga dapat dinamakan dengan SPLP atau Surat Perjalanan Pelaksana Paspor. Selanjutnya, cara pembuatan paspor. Cara pembuat paspor saat ini sudah bisa dilakukan secara daring. Prosedur pembuatan paspor dilakukan secara online melalui 2 pilihan. Pilihan pertama dengan mengunjungi situs imigrasi dan mengajukan permohonan pembuatan paspor di alamat http://antrian.imigrasi.go.id/layanan.
Pilihan kedua, melalui aplikasi online dengan mengunduh aplikasi layanan paspor online di Play Store untuk Android. Setelah selesai mengunduh, buka aplikasi dan klik daftar dengan mengisi data pribadi. Tapi yang harus diingat, dalam pembuatan paspor secara online ini tidak akan membuat kita bebas untuk tidak datang ke kantor imigrasi. Karena dalam pembuatan paspor, kita juga memerlukan wawancara, verifikasi berkas, pengambilan sidik jari, dan foto. Berikut ini syarat atau cara membuat paspor berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Yang pertama adalah KTP asli dan fotokopi, yang kedua kartu keluarga asli dan fotokopi, yang ketiga akta kelahiran asli dan fotokopi, yang keempat ijazah terakhir atau akta perkawinan atau buku nikah, dan bagi yang sudah memiliki paspor dan ingin memperpanjang juga membutuhkan paspor lama untuk dibawa kembali ke kantor imigrasi. Cara mendaftar antrian paspor online. Yang pertama, buka laman http://antrianimigrasi.go.id, buka akun dengan memasukkan alamat email dan nomor telepon. Setelah membuat akun, pilihlah tempat kantor imigrasi yang akan dituju. Ketiga, pilih jadwal kedatangan ke kantor imigrasi. Dan terakhir, setelah selesai kita akan menerima file format PDF yang harus diunduh untuk kemudian dicetak dan dibawa ketika kita datang kantor imigrasi yang sudah kita pilih. Selanjutnya adalah cara membuat paspor online di kantor imigrasi. Yang pertama, siapkan semua dokumen syarat membuat paspor yang sudah disebutkan di atas, termasuk print PDF yang dicetak saat mendaftar antrian online. Yang kedua, datang ke kantor imigrasi sesuai dengan waktu yang dipilih saat pendaftaran online. Yang ketiga, antri dan melakukan proses wawancara dan pengambilan foto serta sidik jari setelah wawancara. Pemohon paspor harus membayar pembuatan paspor serta administrasi. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank. Dan perlu untuk pemohon paspor tahu bahwa paspor tidak akan langsung jadi pada hari itu, melainkan paspor akan tersedia setidaknya 4 hari kerja sampai 1 minggu lamanya. Terakhir, pemohon paspor bila ingin mengambil paspor sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan membawa tanda terima saat wawancara, biaya pembuatan paspor juga berbeda-beda. Yang pertama, paspor untuk WNI berjumlah 48 halaman per orang seharga 300.000. Yang kedua, paspor untuk WNI berjumlah 24 halaman per orang seharga 100.000. Surat perjalanan laksana paspor atau SPLP untuk WNI perorangan itu seharga 50.000 dan untuk WNI 2 orang seharga 100.000. Jasa penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor dengan berbasis biometrik seharga 55.000. Penggantian paspor berjumlah 48 halaman dan juga 24 halaman memiliki perbedaan akibat bencana alam ataupun keteledoran. Yang pertama, ganti paspor 48 halaman karena bencana alam seharga 300.000 dan karena keteledoran seharga 600.000. Ganti paspor berjumlah 24 halaman karena bencana alam seharga 100.000 dan karena keteledoran seharga 200.000. Tips mengatasi paspor yang hilang di luar negeri. Yang pertama, melapor ke kantor polisi terdekat. Ketika kamu sadar bahwa paspor kamu telah hilang, maka segeralah melapor kantor polisi terdekat yang ada di negara yang sedang kamu datangi. Yang kedua, datang ke kedutaan besar. Cari juga informasi tentang lokasi KBRI di negara yang sedang kamu kunjungi tersebut. Bawa surat pernyataan hilang yang kamu peroleh dari pihak kepolisian, dan kemudian ajukan permohonan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP yang fungsinya sebagai paspor sementara yang kita pakai sebagai paspor kita yang hilang. Yang ketiga adalah mengurus paspor baru secepatnya. Langkah terakhir dalam mengatasi kehilangan paspor adalah dengan segera mengurus kembali paspor yang baru. Kamu masih bisa pulang ke Indonesia dengan SPLP yang sudah dibuat di KBRI yang tentunya masih berlaku. Pada slide ini, saya akan lebih rinci membahas mengenai surat perjalanan laksana paspor. Apa itu surat perjalanan laksana paspor? Surat perjalanan laksana paspor adalah dokumen pengganti paspor. Surat ini kerap digunakan untuk proses pemulangan WNI ke Indonesia. Misalnya, jika yang bersangkutan kehilangan paspornya di luar negeri atau karena suatu alasan yang membuat paspor RI miliknya tidak bisa digunakan lagi.
Sesuai dengan PP nomor 45 tahun 2014, biaya surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Untuk perorangan seharga 50.000. 2. Untuk 2 orang atau lebih seharga 100.000. Surat perjalanan laksana paspor antara WNI dan orang asing memiliki perbedaan. Yang pertama, surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, seperti kehilangan paspor saat berada di luar negeri. Surat perjalanan laksana paspor untuk warga Indonesia berlaku paling lama 2 tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali perjalanan. Sedangkan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing, surat perjalanan laksana paspor ini diberikan bagi orang asing yang tidak mempunyai dokumen yang sah dan perwakilan negaranya berada di wilayah Indonesia. Ini adalah contoh SPLP WNI dan orang asing. Yang pertama, surat perjalanan laksana paspor bagi WNI bersampul berwarna hijau dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing bersampul warna coklat. Baiklah, sekian presentasi PPT dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat.